Haleluya, Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 September 2024. Kembali saudara, jangan lupa kita mengucap syukur di pagi yang hari ini di dalam doa kita atas segala berkat yang telah kita terima. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mensyukuri atas kesetiaannya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Amsal 30 ayat 5 sampai dengan 9 dan Injil Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernahkah saudara kita bersyukur saudara atas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan Allah kepada kita? Apakah kita bersyukur atau atas apa yang telah Tuhan berikan, yang Tuhan Allah sediakan untuk kehidupan kita? Pernahkah kita berpikir saudara, oksigen yang kita hirup dari udara dari lahir hingga saat ini, kalau dihitungkan dengan rupiah, sudah berapa rupiah yang harus kita bayar kepada Tuhan Allah kita? Coba kita bandingkan jika kita sakit dan masuk ke ruang ICU yang memerlukan oksigen saudara. Berapa biaya yang harus kita keluarkan saudara? Saya pernah melihat kwitansi saat saya keluar dari ruangan ICU selama 5 hari. Tertulis pemakaian oksigen biayanya 1.250.000 saudara. Dan ini berarti saudara per hari adalah 250.000 yang harus saya bayar kepada rumah sakit. Dan saya hitungkan dalam kehidupan saya per hari ini saudara, yang berumur 61 tahun lebih, saya harus mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar 556.625.000. Dari mana saya dapat membayarnya saudara? Belum lagi berkat-berkat lain yang saya terima secara cuma-cuma. Oksigen yang kita terima saudara, dari udara yang kita terima dengan cuma-cuma saudara. Adakah kita bersyukur? Bersyukur dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Adakah saudara-saudaraku juga bersyukur saudara atas segala berkat yang telah diterima secara cuma-cuma ini? Bagaimana kita sikapi rasa syukur kepada Allah ini saudara? Sebagai manusia yang selalu merasa segala kebutuhan sudah tercukupi, bisa jadi saudara tidak lagi memandang Allah yang memberikan segala sesuatu dalam hidupnya. Oleh karena tak mensyukuri, merasa semua karena jerih payah sendiri, karena semuanya itu adalah hasil dari membanting tulang diri kita sendiri di pagi, siang, dan malam. Kita tidak mensyukuri dan kita tidak merasakan bahwa itu adalah Tuhan yang menyediakan bagi kita, Tuhan yang memberkati kita. Hidup dalam kemiskinan dan kekurangan bisa jadi pencuri saudara dan mempermalukan Tuhan. Jika demikian, kapan kehadiran Tuhan dalam hidupnya? Ketika kaya dan ketika miskin pun tidak ada kehadiran Allah dalam hidupnya, tidak merasakan ada berkat-berkat Allah. Ini semuanya karena tak ada syukur di dalam hidupnya. Dalam Amsal pada bacaan pertama hari ini menunjukkan kepada kita sekalian saudara, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya aku kenyang. Aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Ayat ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua saudara, janganlah kita saudara serakah saudara.
Janganlah kita selalu mengejar hal-hal duniawi, saudara. Realitanya, saudara, kita cepat mengiyakan bahwa kekayaan yang berlebihan adalah godaan untuk melupakan Tuhan, bahkan mempertuhankan kekayaan. Namun, mengapa kemiskinan pun memiliki potensi yang sama untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan? Karena pada dasarnya, saudara yang terkasih, mengukur hidup ini dengan kaya atau miskin adalah mengenakan standar materi, bukan standar Tuhan. Berbeda dengan kita yang hidupnya selalu mengucapkan syukur, saudara. Apapun yang diterima, baik itu kesenangan, sukacita, ataupun kesedihan, kepahitan, selalu mengucap syukur. Kita harus seperti Amsal yang memiliki hikmat menasihati kita untuk dapat meminta kepada Tuhan dua hal dalam hidup ini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, karena itu akan mendatangkan kejahatan di dalam kehidupan kita dan mempermalukan Tuhan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Dan inilah yang harus kita minta dari Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku yang terkasih, kita harus senantiasa bersyukur, saudara, bersyukur dan bersyukur kepada Sang Pemelihara hidup kita. Hidup kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Bersyukur untuk anugerahnya yang senantiasa cukup adalah sikap orang berhikmat. Dampak sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan akan berwujud nyata dalam sikap hidup kita terhadap orang lain, dan dapat menempatkan diri kita pada posisi yang tepat di hadapan Allah, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita semua akan kesetiaannya dalam penyelenggaraan hidup kita. Dia yang setia selalu menyertai kita dengan segala berkat-berkat melimpah, saudara. Semuanya kita terima dengan cuma-cuma, saudara. Selayaknya lah kita bersyukur. Bersyukur dan bersyukur, saudara. Kita selalu bersyukur. Dia juga yang menjaga kita, memelihara kita agar kita tak terjatuh, juga melindungi kita dari serangan musuh. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau merenungkan bahwa mengenal dan menikmati hidup di dalam Allah Sang Pemelihara akan membuat kita mensyukuri kesetiaannya dan jauh dari sikap mengeluh serta menyalahkan Dia. Sepantasnya lah kita mensyukuri atas kesetiaannya yang selalu memberkati kita, yang selalu menyertai dalam kehidupan kita, dan selalu melindungi kita. Kasih yang mendalam dari Kristus Tuhan kita bersama Allah Bapa yang selalu setia dalam pemeliharaannya, serta Roh Kudus selalu membimbing kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.